seperti kebutuhan yang akan kita bahas dalam chapter ini nantinya yaitu tentang adanya net realizable value, kemudian ilustrasi dari lower of cost or net realizable value, kemudian bagaimana aplikasinya, kemudian kita mencatat NRV itu sendiri, kemudian juga nanti akan menggunakan allowance. Ya. Nah, kemudian nanti ketika ada loss dari penilaian inventory itu atau penurunan nilai dari inventory, akan dilakukan juga recovery. Oke? Baiklah, jadi di chapter 9 ini kita akan membahas tentang inventory additional valuation issue. Pertama, diharapkan teman-teman nanti bisa mengerti bagaimana apa yang dimaksud dengan lower of cost atau NRV-nya sendiri dan bagaimana aplikasinya. Sebagai gambaran saja, kita ingin mengetahui nantinya bagaimana penilaian persediaan pada akhir tahun. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu adalah beberapa barang dagangan atau inventory dari sebuah perusahaan itu mempunyai beberapa karakteristik. Ada yang misalnya nilainya tetap nih, seperti kebutuhan sehari-hari, kayak misalnya gula, atau misalnya apalagi sabun mandi atau shampoo. Nah, itu berapapun harganya, karena kebutuhan sehari-hari, jadi mudah juga diperoleh di pasaran dan nilainya sebenarnya relatif tetap. Namun ada juga beberapa kebutuhan atau beberapa inventory yang sangat mudah terpapar terhadap perubahan. Maksudnya ini adalah bisa jadi dipengaruhi oleh misalnya perubahan harga atau mungkin misalnya perusahaannya menuruni penurunan utilitas atas barang-barang tersebut. Nah, hal ini tentunya nilai tambahnya itu akan berbeda dengan yang sebelumnya, ya kan? Nah, maka ada kemungkinan bahwa perusahaan ini mengalami penurunan utilitas untuk bisa memperoleh inventory tersebut sampai nanti siap untuk digunakan. Oke? Nah, biasanya barang-barang yang ini biasanya yang mengalami perubahan yang gampang sekali terpapar oleh perubahan itu seperti barang-barang elektronik, kemudian barang-barang yang sangat terpengaruh dengan adanya perubahan mode atau perubahan teknologi, kan? Nah, bagaimana kita ini menilai inventory itu sendiri? Untuk memperoleh persediaan itu kan kita menggunakan konsep cost, kan? Biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh aset atau inventory tersebut sampai nanti siap untuk digunakan, gitu kan? Nah, untuk barang-barang yang tadi yang misalnya mengalami perubahan atau mudah oleh terpapar karena perubahan itu akan ada besar kemungkinan perusahaan mengalami penurunan utilitas atas barang-barang tersebut. Jadi bisa jadi contohnya adalah misalnya sekarang nih kayak handphone ya, zaman dulu kan dari handphone apa ya, kira-kira Nokia nih misalnya yang 3310 itu sekarang udah dengan cepat sekali tuh banyak sekali keluaran teknologi, atau misalnya iPhone. Terus saya ingat banget tuh di zaman 2016 ya, kalau nggak salah tuh iPhone 7 Plus masih yang terbaru, jadi itu saya ya itu udah kayak yang bisa beli handphone baru yang mau keluaran terbaru gitu kan. Namun nggak lama setelah itu, sekitar mungkin setahun atau 2 tahun tuh udah sampai sekarang udah iPhone X segala macam. Nah itu otomatis akan ada nilai jual yang turun kan terhadap barang-barang yang tadinya mungkin sudah teknologinya jauh daripada yang keluar saat ini. Oke, jadi kalau misalnya perusahaan punya persediaan yang punya karakter nilai jualnya itu mengalami penurunan karena ada perubahan itu, maka juga harus dilakukan penilaian persediaan barang dagangannya pada akhir tahun, ya, pada lower of cost
or net realizable value. Oke. Nah, kita akan lihat. Jadi kan seperti yang sebelumnya kita udah pernah bahas kan, cost itu adalah perolehan harga inventory, ya, yang ini menggunakan historical cost based method kan. Yang sebelumnya ada average cost, kemudian FIFO. Nah, kalau NRV ini sebenarnya lebih kepada jumlah begitu yang company benar-benar bisa berharap untuk bisa di-realize gitu, atau bisa direalisasi dari penjualan inventory-nya. Ya. Jadi kita akan lihat nanti ya. Okay. Nah, karena perusahaan dia hanya melaporkan tadinya nilai asetnya sesuai nilai cost kan, nilai yang dapat direalisasikan tidak lebih dari tidak boleh lebih tinggi dari cost-nya. Nah, maka analisis apakah si cost-nya ini masih sesuai dengan utilitas atau misalnya mengalami penurunan, sehingga perusahaan itu harus melaporkan kerugian penurunan nilai nantinya. Ya. Kita akan lihat nanti bagaimana menghitung NRV. Jadi tadi NRV adalah jumlah atau amount yang company expect untuk merealize dari penjualan inventory tersebut, kan? Nah, kita akan lihat ilustrasinya ya berikut ini. Jadi bagaimana kita menghitung NRV? Nah, jadi ilustrasinya di sini adalah di sini nggak ada ya. Oke, saya rasa ada di buku nih. Jadi dia Mander company, dia mempunyai unfinished inventory. Jadi di sini adalah satu kasusnya dia memiliki unfinished inventory yang belum selesai ya, dia masih bisa menyelesaikan produk gitu kan. Itu sebesar 950. Oke. Nah, sales value-nya itu adalah 1.000, kemudian estimasi untuk menyelesaikan inventory itu adalah 50. Ya, kemudian estimasi dari selling cost-nya dia ya untuk melakukan penjualan itu adalah 200. Nah, berikut adalah penjumlahan dari yang si Mander Corporation ini. Jadi pertama nih di sini dibilang estimated selling price ya. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Berarti pertama adalah dihitung dari berapa estimasi nilai jual barang tersebut ya. Kemudian dikurangi itu dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan produknya, ya kan? Kemudian ditambah dengan estimasi biaya untuk melakukan penjualan gitu kan. Nah, sehingga nanti totalnya 250. Nah, dari estimasi dari nilai jual barang ini kita kurangi dengan 2,5 sehingga mendapatkan MRV sebesar 750 euro. Oke. Nah, coba kita lihat berikutnya. Ya. Nah, ini adalah description. Jadi disclosure. Jadi kalau ini adalah pencatatan ya. Jadi dijelaskan misalnya bagaimana pencatatan NRV atau lower cost of NRV ini dalam disclosure-nya. Oke. Nah, berarti kita bisa sampai sini ngerti ya, berarti yang dimaksud dengan NRV itu adalah bagaimana perusahaan itu bisa menilai atau mengetahui penurunan nilai dari inventory-nya tersebut. Oke. Nah, perusahaan itu bisa menerapkan lower of cost NRV ini tuh dengan dua cara. Oke. Jadi ilustrasinya itu perusahaan bisa menghitung dengan sederhana. Misalnya kalau tadi penghitungannya kan kita lihat di sini nih, cost of inventory-nya itu adalah 1.000 ya kan. Nah, ini tuh udah barang setengah jadi kan, unfinished inventory dia bilang. Nah, untuk bisa dijual harus ada lagi prosesnya, sebesar nilainya atau cost-nya itu adalah nanti 50 euro. Kemudian biaya penjualan itu sekitar 200. Maka NRV-nya kita ketahui berapa tadi? 750 kan. Nah, karena cost-nya masih di bawah NRV, maka perusahaan itu harus mengakui loss sebesar berapa? Sebesar 200 dalam income statement-nya. Itu kan kita dapat dari mana nih nilainya? Kita dapat nilainya itu dari sorry, di sini. Jadi ya. Nah, di sini coba
Kita lihat. Oke. Jadi kita akan tulisnya sebentar sih. Nah, berarti kan di sini ada NRV-nya nih, NRV-nya kan 750. Oke. Ya. Nih, 50 kan? Nah, jadi ada sehingga si company tadi itu melakukan inventory-nya bisa 750, jadi kan net realizable value-nya segitu. Nah, dalam income statement itu sendiri, si perusahaan ini nanti dia akan melaporkan yang namanya loss ya. Saya bisa ngetik. Jadi nanti dilaporkan adalah loss on inventory write down. Ya, dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari sini. Oke, jadi nanti dia akan memperoleh nilainya. Ya, Oke. Jadi nanti teman-teman dalam income statement-nya, Mender ini akan melaporkan loss on inventory write down terus besar 200. Dapatnya dari mana? Dari 9,5 yang tadi di sini. Wait, nggak ada di soal ini, jadi mungkin teman-teman bisa lihat di e-book ya. 9,5 kurang dengan 750, ya kan? Nah, oke. Nah, kemudian dalam penerapannya itu perusahaan bisa menerapkan LCNRV ini itu dengan dua cara. Pertama, yaitu pendekatan individual. Jadi kayak gini, pada setiap item perusahaannya itu akan dinilai item per itemnya, sehingga nanti akan ada nilai persediaan yang paling kecil. Dia mana yang nanti kan di sini yang paling kecil nih, akan dicatat di sini perbedaannya ya. Jadi kayak misalnya spinach gitu kan, costnya 80.000 is selected because it's lower than the reserve value, jadi dipilih. Kemudian juga 100 ini selected because it's lower. Kemudian 40.000 juga it's lower because it's lower than the cost. Jadi dipilih di sini yang nanti lebih rendah gitu kan, atau nilai persediaan yang paling kecil. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang kedua. Yang kedua itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan retail yang banyak sekali produknya gitu kan, atau jenis persediaannya. Nah, dia bisa mengelompokkan produknya berdasarkan misalnya jenis sayurannya, ada yang frozen di sini kan. Tadi kan dia cuma satu-satu nih kayak spinach, carrot. Kalau ini kan dia mengkategorikan berdasarkan tipe dari produknya sendiri. Misalnya ada frozen, kemudian ada lagi yang dalam can gitu kan, yang sayuran-sayuran kaleng gitu ya. Nah, semuanya itu dikategorikan, kemudian nanti dihitung totalannya gitu kan, dibandingkan yang mana nanti yang lebih tinggi. Jadi kalau di sini nanti kan dijelaskan nih measure group. Jadi nanti kita akan lihat per measure-nya aja. Kalau ini kan per individual yang tadi pertama kan, kalau ini yang per measure-nya yang mana yang, jadi in totalnya aja nih yang kita totalkan. Oke. Coba teman-teman lihat ya. Kalau ini kan tadi yang per item kan. Nah, ini yang per major group-nya. Jadi kan ini 230. Terus apa lagi? Kalau ini kan yang paling rendah berarti yang 164 kan. Nah, sehingga dapatlah di situ nilainya. Oke. Kemudian dari total inventory-nya itu juga yang paling rendah itu yang 415. Ya. Nah, penerapan itu tergantung dari kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Kadang-kadang misalnya dia itu tergantung dalam, bisa juga nih, kan di sini dibilang in most situation, company price inventory on an item basis. Ya berarti di sini in most situation ya company menggunakan item per item basis gitu kan, tapi bukan berarti itu adalah suatu keharusan. Nah, itu tergantung lagi kepada kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian ada lagi tax rules in some countries. Nah, ada lagi yang kedua adalah tergantung dalam penetapan pemerintah, misalnya kaitannya sama perpajakan gitu kan. Nah, bagaimana nanti misalnya rules perpajakan dalam sebuah negara tersebut, yang mana nanti dia require gitu, atau misalnya dia boleh hanya menggunakan basis individual. Nah, ketika misalnya
perusahaan menggunakan itu, maka harus ditetapkan secara konsisten sehingga nanti laporan keuangan itu bisa kita bandingkan. Oke. Dia bilang method should be applied consistently from one period to another. Jadi emang metode yang tadinya mungkin kebijakan yang sudah ditetapkan di awal itu harus secara kontinu atau konsisten dilakukan dari satu periode ke periode lainnya, ya. Lanjut, ya. Tadi kita udah belajar ya metode apply-nya itu ada 2. Nah, kemudian kita lanjut kepada berikutnya. Bentar dulu. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana nanti perlakuan akuntansinya untuk yang lower of cost or net realizable value ini, LCNRV ya. Bagaimana mengakui penurunan nilai inventorinya dalam laporan keuangan. Oke. Nah, seperti yang sudah teman-teman perhatikan ya di layar ini, jadi cost of goods sold-nya misalnya ilustrasinya adalah cost of goods sold before adjustment 108, kemudian ending inventory-nya at cost 20.000, kemudian ending inventory at NRV-nya adalah 70.000 ya kan. Nah, oke. Nah, kita bandingkan nilai perolehan dan juga NRV-nya. Nah, berarti lebih rendah NRV-nya 12.000